Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan sang anak yang awalnya dianggap lemah malah memiliki kekuatan paling mengerikan berjudul Bones. Cerita sebelumnya telah diperlihatkan Ji-Hoon yang memutuskan untuk menerima gelombang mana dari gerbang merah hingga membuatnya mampu melukai Lucas yang merupakan hunter nomor 1 Amerika dengan kekuatan penghancur instan. Sementara itu di Rusia, Taesu mulai menginjakkan kakinya di tanah yang sudah dikuasai oleh monster Arktik dan dia berjalan dengan mengatasi radioaktif yang seharusnya mencegah para manusia yang memasuki tempat ini. Di saat yang sama Taesu telah mendapatkan informasi jika Ji-Hoon saat ini sedang bertarung dengan sang hunter terkuat Amerika yaitu Lucas. Berita itu makin membuat Taesu kegirangan karena sosok yang harus dilampauinya sangat di luar nalar bahkan berani menantang para hunter level puncak. Hal itu dianggapnya sangat gila dan dia harus mengalahkan monster Arktik di depannya demi mengejar kekuatan Ji-Hoon dengan memastikan kemenangan mutlaknya. Sementara itu Ji-Hoon yang menyerap energi gerbang merah terus menunjukkan perubahan dari sekian kekuatan dan hal itu membuat Lucas mulai panik. Mana gerbang mereka memasuki tiap celah ada di tubuh Ji-Hoon, bahkan tulangnya semakin padat dan bermutasi dengan bentuk yang lebih kokoh dari sebelumnya. Lucas yang terluka menegaskan akan dirinya yang belum pernah bertemu monster dengan energi mana yang sangat mengerikan, bahkan area sekitarnya bergejolak akan energi tersebut. Akan tetapi Lucas takkan menyerah dan dia kembali melancarkan serangannya melalui pelukan maut yang akan menghancurkan tubuh targetnya tanpa sisa. Namun daya hancur tubuh Ji-Hoon mulai menurun meskipun Lucas mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dampak serangannya benar-benar berbanding terbalik sebelum Ji-Hoon menerima mana dari gerbang merah yang langsung menghancurkannya. Berkat mana itu tulang Ji-Hoon benar-benar memiliki kepadatan menakjubkan sehingga dia memiliki peluang untuk membalas serangan yang diterimanya. Tangan Ji-Hoon mulai mengeluarkan pedang miliknya, tapi dengan bentuk yang lebih mengerikan. Tak hanya besar, tapi pedang itu ditumbuhi tulang di sekelilingnya agar mampu mengoyak targetnya untuk memberikan luka yang lebih fatal. Tanpa menunggu waktu lama Ji-Hoon segera menebas Lucas hingga melemparkannya menjauh dari dirinya. Hanya saja serangan seperti itu belum cukup untuk mengalahkan Lucas dengan hanya memojokkannya. Lalu Lucas kembali datang bagaikan malaikat kematian yang mencoba menangkap Ji-Hoon dari titik butanya. Lucas mengklaim dirinya adalah sosok malaikat yang menjadi telinga untuk semua makhluk hidup. Dalam waktu singkat Lucas mendapatkan kepala Ji-Hoon dengan niat untuk menghancurkannya kembali. Akan tetapi kepadatan tulang Ji-Hoon benar-benar membuat serangan instannya membutuhkan waktu dan Ji-Hoon mulai melakukan sesuatu untuk lolos dari cengkeraman tersebut. Yang benar saja cengkeraman Lucas telah memasuki kepala Ji-Hoon dan Ji-Hoon memutar tubuhnya meskipun lehernya harus patah sambil menebas tangan Lucas. Berkat serangan itu Lucas segera mundur menjaga jaraknya karena berada dalam waktu yang lama di dekat Ji-Hoon akan sangat berbahaya. Wajah Ji-Hoon yang menghadap ke belakang hampir saja tertembus oleh cengkeraman Lucas namun masih bisa dicegah. Yang benar saja tangan Lucas ternyata masih tertinggal di dalam kepala Ji-Hoon diiringi rasa sakit yang harus ditanggungnya. Lalu tangan itu menghancurkan kepala Ji-Hoon sepenuhnya. Walau Lucas tak memiliki kemampuan regen yang menakjubkan, tapi dia masih mampu menumbuhkan tangannya. Seketika Ji-Hoon bertekuk lutut meskipun luka yang dialaminya tidak separah sebelumnya. Lalu Lucas mengungkapkan akan dirinya yang terus mendengar suara-suara setelah dibangkitkan. Di mana jeritan-jeritan itu berasal dari orang-orang yang tersakit baik muda dan tua. Dimulai dengan derita karena kelaparan dan penyakit maupun bencana lainnya. Teriakan menusuk karena putus asa terus menggema dalam otaknya.
Mereka semua adalah manusia yang berharap untuk diselamatkan, seakan menggambarkan Lukas adalah sang malaikat. Suara itu benar-benar mengganggunya, tapi untungnya dia juga mendengar suara lainnya, di mana suara yang memberikan harapan dan dukungan serta kebahagiaan. Suara rasa syukur dari orang-orang membuat Lukas menjadi tenang hingga suara kepedihan itu terobati. Doa orang-orang yang selalu penuh pengharapan terus terdengar, menunjukkan jika Lukas menunjukkan tanggung jawab untuk melindungi mereka dari semua invasi dari monster. Maka dari itu Lukas akan melakukan tugasnya dengan menghancurkan monster di hadapannya demi menghentikan amukan dari gerbang merah yang terus memuntahkan para monster aneh. Ji-Hoon yang melihat Lukas mencoba melakukan sesuatu segera berlari ke arahnya, namun tangan raksasa seketika mencegatnya. Sampai saat ini Lukas masih mendengar suara orang-orang yang mengharapkan kemenangannya, dan hal itu memberinya kekuatan untuk bertarung seperti saat ini. Yang benar saja tangan raksasa itu memiliki daya hancur yang lebih dahsyat, sehingga mampu menghancurkan tubuh Ji-Hoon yang seharusnya memiliki kepadatan tertinggi dalam satu serangan yang menakjubkan. Lukas takkan melepaskan kedua tangannya agar musuhnya terus hancur dan pada akhirnya tak bisa melakukan regen lagi. Akan tetapi tapak tangan raksasanya mengeluarkan gelombang mana yang hebat dengan terus mengamuk untuk membentuk kembali tubuh Ji-Hoon yang sudah hancur. Beberapa detik setelahnya, Ji-Hoon kembali pulih, bahkan dia mampu membuka tapak tangan yang mengekangnya. Namun Lukas enggan menyerah dan dia terus menekan tubuh Ji-Hoon hingga dia kembali terhimpit bahkan hancur. Hanya saja Ji-Hoon terus memberontak dengan kekuatan yang lebih dahsyat dan hal itu berhasil membuat lolos dari kedua tapak tangan yang mengekangnya meski tangan raksasa itu terus menariknya dengan serpihan tangan kecil, tapi Ji-Hoon benar-benar tak terbendung lagi. Yang benar saja amukan itu ditujukan kepada Lukas yang sedang berlutut di sana. Kemudian Ji-Hoon melayangkan serangan untuk memenggal Lukas yang merupakan hunter yang pernah dikaguminya. Meski serangan itu sangat cepat, tapi Lukas berhasil menghindarinya sambil menjaga jaraknya sekaligus melepaskan kekuatan tapak tangannya. Meski Lukas menghindar, tapi Ji-Hoon enggan melepaskannya dan dia kembali menyerang untuk mencengkeram. Sejauh ini Lukas tak pernah mengeluarkan kekuatan di tahap ini, bahkan dibuat merepotkan oleh monster yang buruk rupa, dan dia terpaksa melakukan cara terakhir untuk memenangkan pertarungan ini. Siapa sangka Yudas melakukan sesuatu dengan mengukir tanda salib di kepala Ji-Hoon hingga aura ungu yang dimiliki tubuh Lukas mengintimidasi tubuh Ji-Hoon. Lalu Ji-Hoon berperilaku aneh dengan mencoba mencengkram tubuhnya sendiri secara tiba-tiba. Yang benar saja Ji-Hoon merobek dadanya sendiri tanpa alasan yang jelas, seakan dia dikendalikan oleh sesuatu. Di sela itu Lukas terus bertekuk lutut dan posisi ini adalah salah satu syarat untuk mengaktifkan kekuatannya. Seketika tubuh Ji-Hoon terus mengalami luka beruntun. Seluruh tubuh Ji-Hoon seakan dikendalikan oleh mantra misterius yang mempengaruhi tiap bagian tubuh luar hingga ke terdalam sekalipun. Dengan luka yang fatal Ji-Hoon terus tertawa seakan dia sangat menikmatinya, padahal dirinya seharusnya merasakan sakit yang luar biasa. Yang benar saja ekspresi wajah tersebut adalah bentuk dari tawa Lukas yang sudah seperti malaikat kematian. Dia mengukir sesuatu dari lidahnya yang merupakan kunci dari perintah misteriusnya. Tindakan yang dilakukan oleh Lukas membuat Ji-Hoon segera mencengkram mulutnya sendiri. Yang benar saja dia merobek mulut sendiri seakan dia telah dirasuki oleh roh jahat. Tak sampai di situ saja, Lukas terus mengukir perintah dari mulutnya. Setelah kalimat itu selesai, maka Ji-Hoon melukai dirinya sendiri dengan cara yang menyakitkan. Walau dia telah dikendalikan, tapi Ji-Hoon masih memiliki sedikit kesadaran dan dia terus bertanya-tanya kenapa dirinya melakukan ini, bahkan kedua tangannya terus bergerak sendiri tanpa terkendali.
Setelah itu tangan Ji-Hoon mulai menargetkan matanya sendiri dengan kuku runcingnya yang sangat tajam. Walau Ji-Hoon berusaha melawan, tapi dia tak dapat menghentikan tindakannya dan hal itu memicu rasa sakit. Meski tubuhnya dipenuhi luka, tapi Ji-Hoon tetap menampakkan tawanya dengan tanda salib yang masih terukir jelas pada dahinya. Keseluruhan tubuh Ji-Hoon membentuk salib itu sendiri, walau tubuhnya terus meneteskan cairan merah yang mengalir deras disebabkan lukanya. Sementara itu Lukas terus berlutut sambil menikmati kepedihan yang dirasakan oleh targetnya. Ji-Hoon sangat tersiksa akan rasa sakit yang dialaminya, tapi dia tak mampu berekspresi selain menampakkan senyumannya. Lalu sebuah kenyataan terbuka di mana Lukas telah mempengaruhi semua orang untuk berharap kepadanya. Dia memanipulasi manusia tanpa peduli pada usia mereka dengan hanya berdoa padanya seakan dia adalah dewa itu sendiri. Tanda salib miliknya telah mendominasi Amerika dengan terus tumbuh. Sampai saat ini Lukas adalah dewa di negara tersebut dan sekarang dia berencana untuk menguasai seluruh negara dengan kekuatan mutlaknya yang mampu mengendalikan seseorang tanpa disadari oleh manusia biasa. Ji-Hoon yang mengetahui fakta tersebut pasca mendapatkan tanda seperti itu sangat murka dan selama ini dia telah menganggapnya sebagai sosok yang pantas dikagumi. Orang-orang yang terhubung padanya terus memberikan kekuatan pada Lukas dan hal itu membuat tubuh para manusia ini mengalami dampak buruk. Sementara itu Taisu yang menghadapi monster Arktik mengalami situasi yang tak menguntungkannya dan hal itu membuatnya sangat kesal. Yang benar saja Taisu telah tertangkap oleh salah satu dari tentakel monster Arktik yang ada di sekitar kepalanya, bahkan dia siap menjadi santapannya. Taisu mengetahui sebuah fakta jika monster Arktik ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan Lukas yang berkekuatan dahsyat. Jika dia tak bisa mengalahkan monster ini, maka Taisu yakin dirinya takkan mungkin bisa menghabisi Ji-Hoon. Maka dari itu dia harus mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pertarungan sekaligus menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain Ji-Hoon telah hancur sepenuhnya dan hanya tersisa Lukas yang masih berlutut. Akan tetapi gelombang mana dari gerbang merah terus mengintimidasi jejak darah Ji-Hoon hingga sebuah reaksi terjadi. Kekuatan aneh milik Ji-Hoon benar-benar sangat menyusahkan Lukas di mana dia memiliki efek regen yang menakjubkan. Lalu Lukas mencengkram tulang rusuk Ji-Hoon sebelum dia pulih sepenuhnya. Siapa sangka Lukas melompat ke darah dengan membawa tubuh Ji-Hoon. Lalu dia melemparkannya sekuat tenaga hingga menabrak sebuah gedung. Lemparan itu sangat dahsyat dan Ji-Hoon terkubur di bawah sana dengan tubuh yang berantakan. Kemudian hal mengejutkan terjadi di mana ibu Ji-Hoon telah terbangun, bahkan sekarang dia berada di hadapannya. Ibunya mengeluarkan sebuah kata yang sangat hangat dengan memanggil Ji-Hoon sebagai anaknya.